Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang pertama ini, Bapak akan menjelaskan tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama yaitu masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua yaitu masa Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu mendeskripsikan penerapan Pancasila dari masa ke masa, dua menjelaskan nilai-nilai Pancasila, tiga menganalisis arti penting mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, empat menganalisis perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam berbagai kehidupan. Yang kelima yaitu menyajikan hasil analisis tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Satu, masa awal kemerdekaan, dua, periode Orde Lama. Kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sebagaimana yang telah diakui dan disepakati secara bersama oleh bangsa Indonesia. Dalam perwujudannya ketika masa ini, Pancasila mengalami pasang surut. Pada periode ini, penerapan Pancasila mengalami beberapa masalah. Yang pertama yaitu adanya pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Kala itu dipimpin oleh Musso. Tujuan pendirian Partai PKI ini adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Yang kedua yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Tujuannya adalah mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Lanjut yang ketiga yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS pada tanggal 25 April 1950 yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Saumukil. Tujuannya adalah membentuk negara sendiri. Yang kelima yaitu APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, tanggal 15 Januari 1949 yang dipimpin oleh Kapten Keneng Raymond Westerling. Tujuannya adalah mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara di BRICS. Yang keenam yaitu perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang kedua yaitu masa Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966. Pelaksanaan demokrasi kala itu dengan memakai sistem demokrasi terpimpin, yaitu sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Nah, demokrasi terpimpin ini dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara, tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet, sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh, serta badan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Pada periode ini, penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup berdasarkan Tap MPRS nomor 20/1963. Dua, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3/1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955.
3. Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Next, sekarang kalian harus mengamati gambar-gambar yang ada di bawah ini. Dari hasil pengamatan, kemudian kalian diskusikan apa yang kalian ketahui setelah melakukan pengamatan gambar-gambar yang ada di sini. Untuk lebih mematangkan pengetahuan kalian, silakan kalian menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan. Yang kedua yaitu jelaskan latar belakang pemberontakan DI atau PII dan RMS di Indonesia. Next, selanjutnya kalian di rumah mengerjakan tugas kelompok 1.1. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.